Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muridin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini walaupun toh tampak dalam layar monitor itu eh, pengerjaan alat-alat berat ya, ada baiknya saya akan mengajak kepada Anda, kepada kita semua untuk mari sama-sama merenung ya, merenung sedikit keterkaitan dengan setiap datangnya tahun baru dan atau berakhirnya atau selamat tinggal tahun yang telah lalu. Dan ini akan terus-menerus sampai insya Allah hari kiamat akan selalu berlaku, berganti ya, berubah kaitannya dengan nominal angka tahun-tahun yang ada ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dipertemukan di tahun baru ya. Tentunya senantiasa kita lantunkan doa ya, kita ucapkan doa mudah-mudahan tahun yang akan datang kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Jadi untuk itu saya mari mengajak berenung ya. Berenung tentang hakikat hidup dan kehidupan ini ya. Kita dari mana sekarang, posisi di mana, dan akhirnya kita akan kemana. Dari sini tentunya kita bisa belajar bahwasanya adanya kita itu karena adanya ayah dan ibu kita ya. Atas dasar ayah dan ibu kita akhirnya kita berada. Sebelum ayah dan ibu kita tentunya kakek nenek kita, dan seterusnya ya, sampai ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, kita sudah ke berapa turunan, tentunya itu merupakan perenungan bagi kita ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada kesempatan, selagi hayat masih dikandung badan, mari kita sama-sama persiapkan ya, dalam rangka untuk menuju ke alam baka ya, alam yang abadi. Karena di dunia ini sifatnya hanya sementara ya, fana, rusak ya. Jadi di dunia ini tidak abadi. Hakikat hidup yang sebenarnya di alam baka, yaitu di alam akhirat ya. Kita tidak tahu semua ya, tidak tahu bagaimana sih kehidupan di akhirat nanti, kita tidak tahu. Yang jelas ya, kehidupan di dunia yang hanya sementara ini akan tentukan di akhirat bahagia atau tidak ya. Di akhirat bahagia atau tidak itu sangat ditentukan ketika kita di alam dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya, kita dikaruniai akal pikiran. Dengan akal pikiran ini ya, dengan akal pikiran ini kita diharapkan mampu menggunakan secara maksimal, secara optimal, agar di dunia ini kita berbahagia,
Begitu juga agar di akhirat pun kita juga berbahagia. Ya. Nah, untuk peroleh dua kebahagiaan itu, dunia maupun akhirat, itu sebenarnya ada dua kata kunci. Ya. Hanya saja untuk praktek di dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu kita semua bisa melaksanakan. Ya. Karena yang dimaksudkan dua kunci tersebut, ya, Rasulullah pernah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, dan apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan bahagia untuk selama-lamanya. Ya, maka hidupmu akan bahagia untuk selama-lamanya. Ya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar dua perkara itu bisa kiranya mengantarkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita di dunia ini berlomba untuk capai kebahagiaan dua-duanya. Di dunia kita berbahagia, di akhirat pun kita berbahagia. Tahun demi tahun senantiasa berganti, mudah-mudahan harapan kita semua, ya, tahun yang lalu biar berlalu, ya. Tahun yang kita lewati, yang biar kita lewati. Tahun yang saat ini kita jalani, mari kita sama-sama kegiatan-kegiatan, ya, yang positif di tahun yang lalu, ya, jangan kita tinggalkan, ya, jangan kita tinggalkan. Justru mari sama-sama kita tingkatkan. Ya. Tentunya semua berharap bahwa tahun depan ataupun tahun sekarang harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Nggak bedanya dengan waktu, hari, detik, ya. Detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, terus, ya, akhirnya berganti dengan hari, kemudian bulan dan sebagainya. Akhirnya terus berjalan waktu itu dan tak ada istilah waktu itu berhenti. Seiring berjalannya waktu, tentu, ya, usia kita ini bertambah, ya, bertambah banyak, ya, bertambah banyak. Tetapi hakikatnya, kalau kita bicara hakikat, ya, usia ini, ya, usia kita ini hakikatnya juga, ya, berkurang, ya. Karena yang semula mungkin usianya sekian tahun, ya, jadi berkurang 1 tahun jadi tinggal sekian tahun, ya. Bertambah, pada dasarnya bertambah dari usia sekian tahun bertambah usia sekian tahun, ya, bertambah banyak, tapi hakikatnya berkurang. Inilah rahasia Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya jangan hanya buah bibir, ya, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu jangan hanya doa saja. Karena apa artinya sebuah doa tanpa disertai dengan usaha yang keras, usaha yang optimal, usaha yang sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada perbuatan-perbuatan kita di tahun yang lalu yang kiranya perbuatan-perbuatan tersebut, ya, tidak sesuai dengan kaidah agama. Ya, coba, ya, di tahun yang sekarang ini kita coba untuk tinggalkan, ya, untuk tinggalkan. Karena apa, ya? Karena semakin hari dan semakin hari kita ini, taubat kita ini kalau bisa, ya, taubat yang nasuha, ya, taubat yang benar-benar, ya, benar-benar taubat yang betul-betul sesuai dengan kaidah agama, ya. Jadi kaitannya dengan taubat ini, ya, mari kita sama-sama amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut, ya.
menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sudah pernah dilaksanakan, kemudian untuk mengimbangi, ya, mungkin karena perbuatan-perbuatan jelek yang pernah kita lakukan, kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik dan berbuat baik, ya. Kalau sekedar ucapan, hakikatnya semua orang bisa. Mari kita berbuat baik, bisa. Tetapi tak semua orang mampu untuk melaksanakan apa yang ia ucapkan. Walaupun toh, ya, perlu digarisbawahi, ya, Allah itu mengatakan jangan engkau, ya, mengatakan sedangkan kamu tidak berbuat apa yang engkau katakan, ya. Pantas enggak engkau mengatakan seperti itu padahal kamu mengerti, ya, ataupun membaca kitab, ya. Itu pertanyaan Allah yang dilontarkan kepada kita, ya. Jangan engkau mengatakan, ya, tentang kebaikan sedangkan kamu sendiri tidak mau melaksanakan kebaikan tersebut, ya. Pantas enggak kamu mengatakan seperti itu padahal kamu membaca kitab, ya, pantas enggak? Nah, ini yang menjawab tentunya, ya, kita sendiri, ya. Yang menjawab tentunya kita sendiri. Nah, apalagi ayat yang lain Allah juga mengatakan, ya, jangan engkau mengatakan istilahnya itu perbuatan, ya, yang sementara kamu tidak melaksanakan perbuatan tersebut karena Allah sangat murka terhadap orang yang hanya bisa mengatakan sedangkan dia sendiri, ya, enggan untuk melaksanakan kebaikan yang mereka katakan tersebut. Nah, kalau Allah sudah murka, apa jadinya? Apa jadinya? Nah, untuk itu mari sama-sama, ya, kita satukanlah, ya, antara pikiran, perkataan dan perbuatan kita satukan, ya. Jangan sampai plin-plan atau lain di bibir lain di hati. Kita tentunya berusaha, ya. Kalau memang bohong itu dosa, ya, ya sama-sama, ya, sama-sama kita berbuat untuk tidak bohong. Kalau seujon itu juga dosa, ya kita jangan seujon, ya. Jangan prasangka jelek kepada orang lain, ya. Begitu juga kalau cela mencela, caci mencaci, ya, merendahkan orang lain, itu perbuatan yang zalim, ya kita tinggalkan, ya. Nggak usah kita mencela orang lain, ya, nggak usah kita mencaci orang lain, nggak usah kita merendahkan orang lain, ya. Justru hormati, hargai, ya, kasihani orang lain sebagaimana kita mengasihani diri sendiri. Cintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Bahkan, ya, belum sempurna iman seseorang sebelum ia itu, ya, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Hakikatnya kita hidup ini, khususnya kaum muslimin, itu ibarat satu tubuh. Manakala ada sebagian tubuh yang sakit, maka semua akan merasakan sakit tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berdoa, ya. Jalan yang hak sudah jelas, ya, sesuai dengan Al-Qur'an hadis, ya. Jalan yang batil sudah jelas, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an hadis. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan, ya, kita semua, khususnya yang mendengarkan renungan awal tahun, ya, mampu untuk mengerjakan jalan yang baik dan mampu untuk meninggalkan jalan-jalan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terlebih, ya, bahwasanya kunci kesuksesan kita, kunci keimanan ketakwaan kita
supaya bisa betul-betul iman takwa yang hakiki, itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, ya. Pengendalian diri kita sendiri, ya. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.